lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. Halo guys, balik lagi. Gua akan menceritakan sebuah alur cerita film Thor Ragnarok tahun 2017. Ragnarok sendiri itu artinya adalah pertarungan kiamat. Dikisahkan Thor hendak menggagalkan Ragnarok dengan mengalahkan Surtur, makhluk dari neraka yang mampu menghancurkan segalanya dengan apinya. Namun ada hal yang tak diketahui oleh Thor. Ternyata dia punya seorang tete dengan pakaian ketat yang mencoba menguasai Asgard dan seluruh planet di alam semesta. Karena takdir si tete yang akan semakin kuat di Asgard, maka jalan satu-satunya adalah membangkitkan Surtur yang punya takdir menghancurkan Asgard. Lantas, apakah Thor berhasil menyelamatkan rakyat Asgard dari pertarungan kiamat tersebut? Langsung aja kuy, gua mulai story filmnya. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Pada awal film, kita akan melihat Thor si Dewa Petir sedang terkurung dan terikat besi di suatu tempat. Ternyata dia dikurung oleh makhluk bernama Surtur. Surtur sendiri dalam dongeng dikatakan punya takdir untuk menghancurkan planet Asgard atau Asli-Garut tempat Thor dilahirkan. Tuh tambah tuh. Tuh. Ieu contohna ieu kokod jeung cokor sia hijikeun kiri jeung kanan tambahkeun sabaraha kabehna? Opat. Opat teh bahasa Inggrisna naon? Tuh anjing. Namun saat akan dihabisi, Thor berhasil melepaskan ikatannya dan melawan pasukan Surtur. Dengan palu saktinya, Thor akhirnya mampu mengalahkan Surtur dengan mudahnya. Thor lalu membawa tengkorak Surtur untuk disimpan di Asgard agar tidak bangkit kembali. Setelahnya, Thor lalu memanggil Heimdall untuk membuka gerbang planet Asgard. Namun ternyata Heimdall telah digantikan oleh Skur. Skur yang masih training ternyata lagi modusin wanita-wanita Asgard. Saat tersadar ada panggilan, dia lalu segera membuka pintu gerbang ajaib tersebut. Thor yang dikejar seekor naga akhirnya berhasil kabur dari sana. Saat tiba, Thor baru tahu ternyata Heimdall dianggap berkhianat dan kabur entah kemana. Saat di istana, dia melihat ayahnya lagi leha-leha sambil nonton drama. Thor tahu ini pasti ulah adiknya, si Loki yang menyamar sebagai ayahnya. Dikisahkan, Thor sudah lama tak kembali ke Asgard karena dapat kontrak kerja di bumi dengan Avengers. Thor lalu menanyakan di mana ayahnya kepada Loki. Mereka berdua lalu pergi ke bumi di mana Odin, ayah Thor, dititipkan ke panti jompo. Namun saat tiba, panti jompo tersebut telah dihancurkan. Secara tiba-tiba, Loki ditelan oleh bumi. Dan ada secari kertas alamat. Thor lalu langsung pergi menuju alamat tersebut. Dia lalu bertemu dengan Dr. Strange, salah satu tokoh yang nantinya akan bergabung dengan Avengers. Saat itu, Dr. Strange gak suka sama sifat Loki yang licik datang ke bumi. Namun Thor mengatakan bahwa dia membawa Loki ke bumi untuk mencari ayahnya, Raja Odin. Dan menunjukkan di mana ayahnya Thor berada. Dr. Strange lalu mengembalikan Loki ke Thor. Melalui ilmu sihirnya, Dr. Strange mampu membuka lubang lintas wilayah ke tempat ayah Thor mengasingkan dirinya. Thor lalu bertemu dengan ayahnya berdiri sendirian, diasingkan oleh anak angkatnya sendiri, yaitu si Loki. Pada pertemuan itu, Abah Odin berbicara bahwa sekarang sudah dekat dengan takdir Asgard yang akan hancur. Namun Thor bilang bahwa dia telah mengalahkan Surtur. Namun bukan Surtur yang ditakutkan oleh si Abah. Menurut Abah Odin, Thor punya kakak kandung Dewi Kematian bernama Hela. Dia sebentar lagi akan bangkit. Karena Hela tumbuh di luar kendali dan menjadi sumber kehancuran, Odin mengurungnya. Namun kurungan itu akan lepas jika Odin meninggal. Hela akan semakin kuat jika berada di Asgard dan akan menjadi sumber kehancuran alam semesta. Nggak lama, Odin mati meninggalkan kenyataan pahit bagi Thor bahwa dia punya teteh yang jahat. Setelah Abah Odin mati, maka bangkitlah Hela dari dimensi lain mendatangi Thor. Hela datang dengan pakaian ketatnya dan menyuruh Thor dan Loki berlutut padanya.
Namun Thor tak mau tunduk pada Hela. Dia melemparkan palu saktinya dan tiba-tiba hal mustahil terjadi. Hela mampu menghancurkan palu sakti itu dengan mudahnya. Loki yang ketakutan lalu meminta dibukakan pintu gerbang Asgard. Pergilah mereka menuju Asgard. Namun saat di lorong waktu, Hela mengalahkan Thor dan Loki hingga keluar jalur lorong waktu. Tibalah Hela sendiri di gerbang Asgard. Dia lalu membunuh penjaga gerbang kecuali Skur. Skur lalu memilih ikut bergabung dengan Hela. Di sisi lain, Thor tiba di planet pembuangan sampah alam semesta bernama Sakar. Dia lalu ditahan oleh pemulung sampah di sana dengan jaring listrik. Tiba-tiba datang seorang wanita yang hendak merebut Thor dengan gagah beraninya. Aduh. Wanita tersebut lalu membantai para pemulung itu dengan senjata di pesawatnya. Bukannya menolong, Thor malah ditempel alat kejut listrik di lehernya. Thor lalu dibawa ke penguasa Sakar yang dipanggil Grandmaster untuk dijual. Balik lagi ke Asgard, Hela yang berada di istana mendapat sambutan dari seluruh prajurit Asgard yang hendak melawannya. Dengan mudahnya, Hela mampu menghabisi seluruh pasukan di Asgard yang banyak. Di balik kekacauan di istana Asgard, ada seseorang yang mencuri pedang pintu Asgard. Hela kemudian masuk ke dalam istana. Dia lalu melihat lukisan di atap istana tentang perdamaian di alam semesta. Hela yang mengetahui masa di mana Odin begitu cinta peperangan menghancurkan lukisan tersebut. Terlihatlah lukisan kejayaan Odin pada zaman Odin dengan Hela menguasai beberapa planet di alam semesta. Hela lalu hendak menghidupkan kembali pasukannya yang dikubur oleh Abah Odin. Dengan bantuan kekuatan api abadi, dia lalu menghancurkan lantai kemudian turun ke makam prajuritnya dan menghidupkannya kembali. Adegan berubah kembali pada Thor yang duduk di kursi wahana fantasi di Sakar. Thor yang ketakutan lalu teriak saat akan melihat Grandmaster yang mengerikan. Thor lalu laku dijual oleh wanita itu ke Grandmaster. Rencananya, Thor akan dijadikan penantang juara gladiator di sana. Saat duduk terikat, Thor lalu melihat Loki berada di sana. Di sana, Loki mendapat tempat di samping Grandmaster. Si Loki emang udah licik penjilat pula. Grandmaster lalu memberitahu Thor bahwa jika dia berhasil menang di pertarungan gladiator, kebebasan adalah hadiahnya. Thor akhirnya setuju untuk bertarung agar bisa bebas. Saat akan bertarung, dia baru mengetahui dari info si kepala batu bahwa wanita yang menjualnya berasal dari Asgard. Nah, sebelum bertarung, Thor dicukur rambutnya oleh manusia gunting. Dan hasilnya begini kira-kira. Ya, 11-12 lah gantengnya sama gua. Pertarungan pun dimulai. Keluarlah sang juara gladiator Sakar. Ternyata sang juara itu adalah Hulk si hijau. Hulk ternyata nggak inget bahwa Thor itu adalah temannya. Hulk lalu menyerang Thor dengan membabi buta. Hingga saatnya Thor yang babak belur mengeluarkan jurus petir hingga Hulk terpental. Dan saat akan menang, Thor kembali disetrum. Aduh, latar berubah ke Asgard. Ternyata yang mencuri pedang gerbang Asgard itu adalah Heimdall. Heimdall sendiri diceritakan difitnah oleh Loki sebagai pengkhianat. Padahal Heimdall adalah penjaga gerbang paling setia pada Abah Odin. Saat ini, Heimdall berusaha menyelamatkan rakyat Asgard yang bersembunyi di balik benteng rahasia Abah Odin. Di sisi lain, Thor yang sudah siuman usai pertarungannya dengan Hulk mencoba menghubungi Heimdall melalui telepati. Dari penglihatan Heimdall, Asgard sudah kacau balau akibat ulah si Hela. Mengetahui Asgard dikuasai Hela, Thor lalu meminta bantuan wanita yang menangkapnya untuk kabur dari Sakar, guna menyelamatkan Asgard. Ternyata wanita ini dahulunya adalah Valkyrie, pasukan wanita Odin yang sangat ganas. Dari cerita yang disampaikan wanita ini, ada fakta bahwa pasukan Valkyrie musnah di saat melawan Hela.
Hanya dia yang berhasil lolos dari kekuatan Hela sebelum akhirnya Hela berhasil dipenjara oleh Abah Odin. Intinya wanita ini nggak mau melawan Hela kembali. Tak disangka, Thor yang kuat dan kekar ternyata jago nyopet juga. Dia berhasil merebut remote setrum yang ada di lehernya. Setelah melepas alat setrumnya, Thor memutuskan pergi mencari pesawat Hulk. Saat berada di pesawat Hulk, dia hendak pergi, namun Hulk datang dan merusak pesawatnya. Nggak sengaja, Thor pencet video 19 detik Natalia. Hulk yang suka dengan Natalia lalu kembali menjadi Banner. Setelah menjadi Banner, terungkap bahwa Banner sudah 2 tahun berada di Sakaar. Dan selama itu juga, dia hanya menjadi Hulk. Mereka berdua lalu hendak mencari jalan keluar dari planet Sakaar. Wanita Valkyrie lalu datang menolong Thor dan Banner. Dia lalu tersadar bahwa menyelamatkan Asgard jauh lebih penting. Mereka lalu mencoba membuat kerusuhan di Sakaar. Wanita ini lalu membebaskan para petarung gladiator. Thor dan Loki lalu pergi mencuri pesawat milik Grandmaster. Loki tetaplah Loki yang licik. Tapi Thor yang sudah hafal tabiat buruk Loki sudah pasang alat setrum di tubuhnya Loki. Loki akhirnya pingsan dan ditinggalkan oleh Thor yang kabur dengan pesawat Grandmaster. Thor yang pergi dengan pesawat Grandmaster lalu bertemu dengan wanita Valkyrie dan Banner di pesawat lainnya. Valkyrie dan Banner lalu pindah ke pesawat Thor dan pergi menuju lubang iblis menuju Asgard. Pasukan gladiator yang dibebaskan lalu berhasil sampai ke garasi pesawat Grandmaster. Mereka lalu menyelamatkan Loki dan pergi bersama dengan pesawat besar milik Grandmaster. Latar lalu berganti ke Asgard, di mana Hela mengancam warga Asgard agar diberitahu di mana pedang gerbang Asgard disembunyikan. Saat akan eksekusi seorang warga, ada warga lain yang memberitahu di mana pedang itu berada. Sampailah Hela menuju benteng rahasia Abah Odin. Dia pun menghancurkan pintu besar benteng tersebut dengan mudahnya. Tapi Heimdall rupanya sudah kabur terlebih dahulu menuju jembatan Bifrost menuju gerbang Asgard. Thor yang sampai lalu menyiapkan rencana melawan Hela dan menyelamatkan rakyat Asgard. Thor lalu bertemu dengan Teh Hela dan bertarung. Teteh? Namun di sisi lain, rakyat Asgard yang berada di jembatan Bifrost mendapat serangan dari pasukan dan serigala milik Hela. Wanita Valkyrie dan Banner lalu mencoba menyerang serigala tersebut. Namun karena serigala tersebut sangat kuat, Banner memutuskan melawan serigala tersebut dengan berubah menjadi Hulk. Aduh, katrok. Di sisi lain, Thor tetap tak bisa melawan Hela. Hingga saatnya, Thor kehilangan mata kanannya akibat sabetan pedang Hela. Saat kondisi memburuk, datanglah Loki dan pasukan gladiator membantu. Rakyat Asgard akhirnya diselamatkan menggunakan pesawat besar milik Grandmaster. Saat detik-detik Hela membunuh Thor, Thor bertemu kembali dengan ayahnya di dalam pikirannya. Thor lalu bilang bahwa dia tidak sanggup melawan tanpa palunya. Namun ayahnya bilang palu itu hanya alat bantu untuk fokus pada kekuatan. Thor yang tetap menyerah lalu berkata, "Aku tak sekuat dirimu." Ayahnya kembali berkata, "Tidak, kau jauh lebih kuat dariku." Mendadak, Thor mendapatkan kekuatan penuh petirnya dan mampu menyerang Hela. Thor lalu bangkit dan membantu menyerang pasukan Hela. Saat selesai melawan pasukan Hela, tibalah Thor, Loki, dan Valkyrie berhadapan dengan Hela. Di Asgard, Hela ditakdirkan untuk selalu menang. Sebelum melawan, Thor punya rencana gila. Thor lalu menyuruh Loki menghidupkan kembali Surtur dengan api abadi. Mau tak mau, Ragnarok harus terjadi. Ragnarok sendiri berarti pertempuran akhir di planet Asgard, di mana Surtur ditakdirkan menghancurkan Asgard dari sistem alam semesta. Loki kemudian pergi membangkitkan Surtur di api abadi. Thor dan Valkyrie kewalahan melawan Hela.
Namun saat Surtur bangkit, Hela kaget melihatnya. Kita lalu melihat Surtur menjalankan takdirnya untuk menghancurkan Asgard. Thor dan yang lainnya lalu pergi ke pesawat Grandmaster bersama rakyat Asgard. Tinggallah Hela sendirian melawan Surtur untuk mempertahankan Asgard yang menjadi sumber kekuatannya. Jika Asgard hancur, maka Hela tak akan punya kekuatan. Dan tibalah Hela dan Asgard dihancurkan oleh Surtur. Thor dan yang lainnya lalu memutuskan pergi ke bumi untuk mulai kehidupan yang baru. Dan film ini pun tamat. Wow, keren! Nah itu dia guys, akhir film Thor Ragnarok. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini sangat keren dan sempurna. Inti dari film ini, Thor gagal menghentikan Ragnarok. Karena jika Ragnarok tak terjadi, si Tete Hela bisa kembali menguasai alam semesta. Jadi Thor korbankan kampung halamannya Asgard alias asli Garut untuk dihancurkan oleh Surtur. Takdir Surtur akhirnya terbayar sudah dan dia akan kembali ke alamnya di neraka. Pelajaran penting dari film ini, seharusnya Odin kasih tahu soal Hela pada Thor waktu kecil. Kan kasihan, Thor baru tahu pas gede. Akhirnya mereka berdua ribut karena nggak deket dari kecil. Coba bayangin kalau Thor sama Hela jadi adik kakak. Pasti bahagia kan? Teteh, Dede, Abah Odin di mana? Ternyata si Abah lagi kawin lagi di bumi. Hayah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.